Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar Ibu Bapak semuanya? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali beribadah bersama, walaupun melalui via Zoom online, Zoom meeting. Kita bersyukur karena penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita memasuki minggu sengsara yang kedua. Ayat firman Tuhan terambil dari Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Pada saat ini, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Segala pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau memiliki hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus, kita yang kecil. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau memiliki dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku.
Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kasih setia penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama berkumpul, bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kekuatan dan hebat kami, melainkan semuanya adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menyerahkan persekutuan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang menyertai, biar dari awal hingga kami boleh mengakhirinya, setiap hati dan pikiran kami Tuhan, semuanya hanya boleh berfokus hanya untuk meninggikan dan memuliakan Engkau saja ya Bapa. Kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka juga boleh mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk boleh sungguh-sungguh datang memuji Engkau Tuhan, dan juga bersama-sama mempersiapkan hati mereka untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasmi kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan kembali menaikkan satu pujian. Kita mau katakan bahwa Kau sungguh indah tiada taranya, ku kagum hormat akan Engkau. Ku
kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau kembali menyanyikan satu pujian. Tuhan, tiada yang seperti Engkau, mulia sungguh tak ternilai. Hikmat-Mu tiada terselidiki yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami yang akan menuntun jalan-jalanku. Tuhan, tiada yang seperti Engkau, mulia sungguh tak ternilai. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku, pimpin hidupku kepada jalan-Mu. Yesus, ajaib perbuatan-Mu tak terselami pikiranku. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku, ajarku dalam kebenaran-Mu. Hikmat-Mu tiada terselidiki yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Tuhan, tiada yang seperti Engkau, mulia sungguh tak ternilai. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku, pimpin hidupku kepada jalan-Mu. Yesus, ajaib perbuatan-Mu tak terselami pikiranku. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku, ajarku dalam kebenaran-Mu. Hikmat-Mu tiada terselidiki yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Oh, hikmat-Mu tiada terselidiki yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang.
ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami meyakini pujian yang kami naikkan bahwa hikmat-Mu Tuhan yang akan menuntun, mengubah hidup kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami mengerti akan hikmat-Mu, ajar kami untuk tidak salah memilih hikmat Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar terarah, tertuju hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu kami rindu Tuhan, pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, meneguhkan Tuhan, mengajar kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah sumber hikmat itu Tuhan. Untuk kami memohon, meminta hanya kepadamu. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang akan kami sama-sama dengarkan dan renungkan Tuhan, itu boleh menjadi firman yang hidup, yang mengubah dan memberikan dampak dalam kehidupan kami dan bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap diri kami dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menguasai seluruh kehidupan kami, seluruh ruangan di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kita yang siap boleh sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, yaitu hikmat yang benar, yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai 16. Ya. Kita buka 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan 16. Saya akan bacakan ya. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berbunyi demikian. LAI memakai judul hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ingin memulainya dengan satu kisah. Saya pikir Bapak Ibu pernah seringkali mendengarnya, bahkan pernah ditayangkan dalam bentuk film ya di bioskop, di mana seorang muda menemukan tempat lilin, kemudian tempat lampu, kemudian dia menggosok dan keluarlah satu sosok ya yang dikatakan jin. Ya, kemudian jin itu berkata, apa yang kamu minta? Nah, permintaannya akan dituruti. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan juga di dalam satu iklan, ya kalau Bapak Ibu perhatikan iklan yang di televisi, ada salah satu ya produk menampilkan iklan juga yang mirip seperti itu, yang berkata, apa yang kamu minta? Kamu memiliki 3 permintaan. Ya, sebutkan permintaan itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin bertanya, kalau hal ini terjadi kepada saudara, apa yang saudara minta? Ayo coba, apa yang saudara minta? Masing-masing boleh meminta 3 permintaan. Apa yang akan diminta? Wah, pasti akan muncul ya. Ya, pasti akan muncul dalam pemikiran kita, wah banyak sekali keinginan yang ingin kita ungkapkan. Ya, mungkin kedudukan, mungkin harta, mungkin segala macam muncul. Nah, Bapak Ibu, seandainya sekarang ya kembali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan 3 permintaan. Sama seperti jin itu, Tuhan kasih 3 permintaan. Tetapi ada syaratnya. Ya, syaratnya begini. Apa yang Bapak Ibu minta, orang lain akan mendapat 3 kali dari apa yang Bapak Ibu minta. Artinya begini, kalau Bapak Ibu minta uang 1 juta, gitu ya misalnya, ya, Lia gitu ya, misalnya Lia minta 3 juta, Tuhan akan berikan kepada Lia 3 juta, tetapi saya dapat 3 kali lipatnya. Jadi dapat berapa? 9 juta. Betul? Nah, sekarang kalau hal ini Tuhan ajukan kepada saudara, sebutkan apa yang saudara mau minta. 3 permintaan, tapi dengan catatan, syarat, saudara dapat 1 bagian, orang lain dapat 3 bagian. Apa yang saudara minta? Boleh coba, tulis di chat, saya mau tahu. Silakan tulis di chat. Apa yang saudara minta? 3 permintaan. Siapa tahu ada yang menarik, yang bagus, saya bisa dapat 3 kalinya. Puji Tuhan kan. Silakan, apa yang saudara minta? Wah, ada yang udah masuk di chat. Kesehatan, wah, ya, minta kesehatan, saya dapat 3 kali lipat kesehatannya. Ada lagi, apa lagi yang minta? Siapa lagi yang minta? Waduh, ini kayaknya udah membaca ininya jadi mintanya ini ya. Karena melihat judulnya, jadi mintanya hikmat dan pengertian, nggak apa-apa. Ya, saya dapat 3 kali lipat. Oh, ada minta kesuksesan, sabar. Waduh, semua dapat ya. Tuhan akan berikan itu semua, tetapi saya dapatnya 3 kali lipat. Kira-kira saudara rela nggak? Saudara yang minta, saudara dapat 1 bagian, tapi saya dapat 3 bagian yang nggak minta. Rela nggak? Ya, Bapak Ibu, ada satu kisah mengisah seperti begini. Dia ditanya, boleh kamu minta 3 permintaan, tetapi sahabat kamu dapat 3 kali lipat. Wah, pertama dia minta harta. Begitu dia dapat harta, temannya dapat 3 kali lipat hartanya. Waduh, dia emosi. Saya minta cantik. Waduh, dia dapat cantik, temannya 3 kali lipat lebih cantik lagi. Ya, yang ketiga ditanya, ayo apa yang ketiga? Dia mikir, waduh kalau kayak begini kok
Yang untung sahabat saya semua nih. Dia pikir-pikir. Nah, ini dia putuskan. Ya. Apa yang ketiga yang dia minta? Yang dia minta yang ketiga adalah pukul saya 30 kali. Nah, ketika dia dipukul 30 kali, sahabatnya dipukul berapa kali? 90 kali, lebih menderita, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sekedar pembukaan mengingatkan kita, seringkali kita di dalam satu kehidupan ketika ditanya apa yang Anda harapkan, apa yang Anda minta, semua kita banyak meminta dari semua yang bersifat hal-hal jasmani, hal-hal yang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Kita seringkali lupa ada satu bagian dalam kehidupan kita yang perlu juga dipenuhi, yaitu rohani kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang hikmat yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara hikmat, kita melihat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan, bentar ya, menemukan di dalam Perjanjian Lama memakai kata hokma, ya, sedangkan Perjanjian Baru memakai kata sophia. Nah, tetapi sekalipun memakai kata yang berbeda, keduanya memiliki arti yang sama. Keduanya memiliki pandangan yang sama, pengertian sama, yaitu berbicara tentang praktis. Ya, bukan teori, praktis. Ya. Nah, jadi apa maksudnya? Bapak Ibu, artinya begini, bahwa ketika kita bicara tentang hikmat, kita tidak bicara tentang apa, tetapi kita bicara tentang bagaimana. Ya, sekali lagi, ketika kita bicara tentang hikmat, kita tidak bicara tentang apa, tetapi bicara tentang bagaimana. Artinya bagaimana? Seperti apa? Begini, misalnya saya kasih contoh, COVID. Apa itu COVID? Ketika kita bicara tentang apa itu COVID, itu bukan hikmat. Itu pengetahuan. Tetapi ketika kita mulai bicara bagaimana saya bisa terhindar dari COVID, nah ini sudah mulai bicara tentang hikmat. Ya, Bapak Ibu mulai paham ya? Mulai mengerti ya? Hikmat itu ya sebenarnya kita udah bisa nangkap. Ya, untuk lebih jelasnya begini. Jadi ketika kita bicara hikmat, kita tidak bicara tentang di mana saya akan bekerja. Contohnya, perusahaan A, perusahaan B. Atau di mana saya akan kuliah. Di kampus A, kampus B? Bukan. Di mana saya akan pelayanan? Bukan itu. Hikmat itu bukan bicara tentang hal itu, tetapi hikmat bicara tentang bagaimana kalau saya sudah bekerja di dalam satu perusahaan, bagaimana saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang dipercaya oleh saya dengan baik dan menghasilkan yang terbaik, efektif. Itulah hikmat. Bagaimana saya ketika saya pelayanan di satu tempat, saya bisa maksimal melakukan pelayanan tersebut. Saya bisa menghasilkan apa yang sudah ditujukan, sasaran yang ingin dicapai. Ya, Bapak Ibu, inilah yang Tuhan mau untuk kita memahami tentang hikmat itu. Ya, jadi sekali lagi hikmat bukan bicara tentang apa, tetapi bicara tentang bagaimana. Karena kita tahu, ya dalam Kolose pasal 3 ayat 23 di situ berkata bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti kita melakukan kepada Tuhan, yaitu melakukan dengan segenap hati. Bagaimana saya ketika ada satu tempat, saya bisa maksimal ya, itu saya harus mengerjakannya dengan segenap hati, bukan setengah-setengah, dengan sepenuh hati. Ya, semakin jelas ya tentang hikmat. Nah, kita mau lanjut Bapak Ibu. Lalu bagaimana, diklik berikutnya ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa hikmat itu adalah kemampuan mencapai hasil. Ya, kemampuan kita menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki dan hal itu kita lakukan.
Ya, jadi inilah pengertian tentang hikmat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah di mana posisi hikmat itu sebenarnya? Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan, posisi hikmat sebenarnya itu ada di hati. Ya, silakan diklik. Hati, yaitu hati berbicara pusat keputusan moral dan intelektual. Jadi hikmat itu ada di hati yang merupakan pusat dari moral dan intelektual. Nah, sekarang Bapak Ibu kita semakin lagi memahami kalau hikmat itu salah penempatan, maka itu akan membuat kekacauan. Ya, nah kita lihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya, dengan jelas ada dua macam hikmat, yaitu hikmat dunia, ya, dan hikmat Allah. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 14-15 bahwa hikmat dunia itu semua berasal dari dunia ini, ya, dari penguasa-penguasa di udara, yaitu si iblis. Ya, 1 Korintus 2 juga tadi di ayat ke-6 juga sudah diberitakan kepada kita, ya, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, ya, sebab bukan dari penguasa-penguasa dunia. Artinya kalau hikmat dunia berasal dari penguasa-penguasa dunia. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 juga Bapak Ibu akan menemukan, ya, apa itu hikmat dunia, yaitu semua yang bukan berasal dari Allah. Nah, hikmat Allah itu bagaimana? Kalau hikmat dunia itu dipenuhi dengan hal duniawi, yaitu kesombongan, iri hati, ya, kesenangan duniawi, semua itu bagaimana dengan hikmat Allah? Nah, hikmat Allah kalau kita lihat di dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal yang ketiga ayat ke-17, saya akan bacakan. Di situ berkata, tetapi hikmat yang dari atas, yaitu dari Allah, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, ya, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi hikmat Allah adalah kebalikan daripada hikmat dunia. Nah, Bapak Ibu, kita semakin mengerti lagi, semakin terbuka lagi tentang hikmat. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya hikmatnya dari Allah itu? Ya, mari saya mengajak kita akan melihat contoh lebih jelas lagi agar kita semakin mantap akan pilihan kita untuk kita tidak salah memilih, meminta hikmat, mencari hikmat. Kita tidak mencari hikmat dunia tetapi mencari hikmat Allah. Kenapa? Mari kita mau melihat tentang Salomo dan hikmat. Ya, tentu Bapak Ibu tahu kisah ini, di mana Salomo menggantikan ayahnya yaitu Daud untuk menjadi raja, memimpin satu kerajaan yang besar. Ya, nah di tengah dia mulai memimpin ini, dia berdoa datang kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja, ya, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ya, pasal yang ketiga ayat 7 sampai pasal 4. Ya. Nah, di situ Salomo berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkehendak untuk menjawab doa daripada Salomo. Karena Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kau kehendaki untuk aku berikan kepadamu? Artinya dengan sederhana, apa yang kau minta, aku akan berikan, kata Tuhan. Menariknya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak minta kekuasaan yang lebih besar lagi. Tidak. Bukan itu yang dia pikirkan. Tetapi yang dia minta adalah hikmat. Kenapa dia minta hikmat? Bukan harta, kekayaan, kekuasaan yang lebih besar lagi. Sehingga dia menjadi satu raja yang bisa menguasai seluruh dunia. Bukan itu yang ada di dalam pikiran Salomo. Salomo minta hikmat. Kenapa?
Karena dia tahu dengan hikmat inilah dia bisa mengetahui apakah ambisinya, apakah yang dia lakukannya, apakah sasaran yang sedang dia tujunya ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Salomo tahu memimpin satu bangsa, kerajaan yang dipercayakan kepadanya bukanlah satu hal yang mudah. Bagaimana dia bisa membawa kerajaan ini menjadi satu kerajaan yang kuat. Kerajaan yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sinilah dia butuh hikmat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain, kalau kita punya hikmat, ya, maka hikmat ini akan menolong kita, menuntun kita untuk kita melihat apakah sasaran kita sudah sesuai enggak dengan apa yang Tuhan mau. Apakah yang kita lakukan, kita kerjakan ini sudah sesuai enggak dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena itu tadi di awal saya katakan bahwa hikmat bukan berbicara tentang apa, tetapi bagaimana. Nah, di sini kita semakin mengerti lagi, ya, bagaimana seperti oh ini loh, ternyata dengan hikmat yang dari Allah ini, maka kita akan dituntun, arah kita akan diarahkan kepada arah yang tepat, yang benar, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, nah, bagi Salomo, kesuksesan sebagai seorang raja bukan banyaknya harta, bukan semakin luasnya kerajaan, bukan. Tetapi bagi Salomo, kesuksesannya adalah memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Kalau bagi dunia, kesuksesan adalah engkau dan saya punya kekuasaan yang besar. Engkau dan saya punya harta yang banyak. Engkau dan saya bisa melakukan segala hal. Tapi bagi Salomo, kesuksesan bukan itu. Karena itu dia katakan di dalam pengkhotbah, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu nggak ada gunanya. Karena dia menyadari kesuksesan adalah memahami dan melakukan kehendak Allah. Lalu apa yang terjadi kalau saudara dan saya kurang hikmat atau tidak ada hikmat? Sebagaimana Salomo tahu itu akan membawa kepada kehancuran. Ya, kita bisa baca di dalam Amsal 1 ayat 28 sampai 32. Bapak Ibu bisa menemukan di situ. Ya, Amsal menjelaskan bahwa kalau saudara dan saya kurang atau tidak ada hikmat, maka itu akan membawa satu kehancuran bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo menyadari hal ini. Makanya dia tidak memilih harta kekayaan, ya, yang lain-lainnya, tapi dia minta kepada Tuhan hikmat. Nah, ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan, justru yang Tuhan berikan bukan hanya hikmat, tetapi justru yang tadi yang tidak diminta itu pun ditambahkan oleh Tuhan. Ya, nah ini kita bisa pegang Bapak Ibu. Ya, seringkali kita salah. Ya, salah dalam arti kata kita meminta yang lain-lain itu, ya, harta kekayaan, kedudukan, posisi, segala macam kita minta, kita lupa. Harusnya kita meminta hikmat seperti Salomo, karena hikmat ini akan menuntun hidup kita, dan hikmat ini akan membuat kita bisa memahami, ya, bisa memahami segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan bagaimana mengatasinya. Itulah hikmat Tuhan. Ya, nah berikutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah paham ini, siapa yang berhak menerima hikmat Allah? Kita tahu betapa pentingnya hikmat Allah. Lalu siapa yang berhak? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 tadi, ya, dikatakan bahwa sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ya. Rasul Paulus memakai kata matang. Apa arti matang ini? Apa maksud matang ini?
Ternyata matang ini mengandung pengertian bahwa seseorang dikatakan matang jikalau dia mengerti dengan benar tentang iman Kristen, iman kekristenan, dewasa. Ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak memahami arti iman kekristenan, maka saudara dan saya itu belum dikatakan matang. Karena di sini dengan jelas dikatakan yang matang ini adalah yang mengerti dengan benar, bukan sekedar asal tahu. Saya tahu iman Kristen harus percaya pada Tuhan. No, bukan sekedar itu. Tetapi yang matang dia tahu. Percaya itu harusnya seperti apa? Percaya itu harus dibuktikan melalui kehidupan kita sehari-hari. Melalui disiplin rohani kita dengan Tuhan. Bagaimana disiplin rohani kita? Ya. Bagaimana tingkah laku kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan, tengah-tengah masyarakat? Apakah sudah memberikan dampak, pengaruh? Ya. Nah, kebalikan dari matang ini adalah sebelumnya, yang tadi. Klik yang sebelumnya. Adalah di Galatia 4 ayat 3. Artinya kalau saudara dan saya belum matang, artinya saudara dan saya itu masih ada di dalam kekuasaan si penguasa udara. Saudara dan saya masih takluk, masih terikat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menerima hikmat, kita harus berani keluar dari keterikatan kita dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, penguasa-penguasa di udara, yaitu dari dosa. Terus berani melawan dosa itu keluar. Dan mulai menapaki satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, melakukan disiplin rohani. Ya, melakukan apa yang Tuhan minta. Menerapkan kebenaran firman itu. Step by step. Disitulah kita mulai memasuki satu kehidupan sebagai orang Kristen yang matang, mulai dewasa. Yesus sendiri dikatakan, ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas, ya, pasal 1 ayat 50 atau 52, di situ dikatakan, anak itu semakin besar dan bertambah hikmatnya. Harusnya hal itu juga terjadi kepada kehidupan saudara dan saya. Yang kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Seharusnya kita semakin dewasa di dalam pengenalan kita kepada Tuhan dan semakin kita penuh dengan hikmat Allah. Sama seperti Yesus. Ya. Nah, Salomo meminta. Memang firman Tuhan mengatakan minta. Salomo juga menunjukkan dia meminta kepada Tuhan. Bisa tolong diklik berikutnya. Nah, ini ada ayat-ayat, saya nggak keluarkan ayat-ayat banyak, ya Bapak Ibu bisa lihat di dalam hal ini bahwa ayat Amsal 2 ayat 6 di situ dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan hikmat. Ya, Yakobus 1 ayat 5 juga minta kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius juga berkata, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Ya, tetapi kita mau perhatikan mintanya seperti apa? Apakah sekedar saya berkata, Tuhan saya minta hikmat, itu akan diberikan. Memang Tuhan murah hati, Tuhan akan memberikannya. Tapi kita juga mesti mengerti, memahami, permintaan yang seperti apa yang akan dituruti oleh Tuhan. Karena kita teliti dari bacaan-bacaan firman, kita akan menemukan ternyata bukan sekedar minta. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Yakobus pasal 1 ini juga di ayat ke-6-nya, maka di situ saudara dan saya akan menemukan bukan sekedar minta, tetapi meminta dengan iman. Ya. Jadi kita memintanya dengan iman, dengan kesungguhan hati, dengan satu keyakinan bahwa saya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia sumber hikmat dan tidak ada keraguan sedikit pun. Karena situ Rasul Paulus juga bilang, jangan ada keraguan. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian menarik di sini, meminta dengan iman. Orang yang beriman
adalah orang yang matang. Tadi kan kita sudah melihat matang itu mengerti dengan benar tentang iman Kristen. Ya, jadi kalau kita matang, dewasa, maka dengan satu keyakinan, sebagaimana firman Tuhan katakan, Allah sumber hikmat itu adalah Allah yang pemurah. Dia akan memberikan hikmatnya kepada kita sekalian. Maka itu akan kita terima. Sekali lagi, asal kita sudah matang, dewasa, dan kita meminta dengan iman. Bukan sekedar meminta begitu saja. Ya, menarik ya Bapak Ibu ya, kita semakin jelas ya, semakin paham tentang hikmat yang benar. Bagaimana kita bisa memilikinya, Tuhan memang sediakan. Dan kita diminta untuk meminta, tetapi ingat meminta dengan iman. Nah, saya akan mengakhiri dengan kisah ini ya. Dave Thomas, ya, Bapak Ibu tahu, kalau lihat gambarnya dia pegang apa tuh? Di samping buku yang dia tulis, ya, well done, ada satu minuman. Apa itu? Kebaca nggak? Itu minuman apa itu? Ini adalah salah satu kalau Bapak Ibu makan ayam, ya, fried chicken, itu ada berapa macam. Nah ini adalah salah satunya apa? Wendy's. Wah, dapat hadiah untuk Lia. Ya, hadiahnya nanti ya kunci BMW-nya dulu ya, didoakan ya. Ya, dia adalah pendiri, pemilik, owner dari Wendy's. Betul, ayam goreng Wendy's. Dia menghasilkan ratusan cabang dari Wendy's, tetapi yang menarik, yang berkesan bagi karyawannya, ya, dan perkataan yang dipegang ya oleh seluruh karyawan adalah ini yang dia ucapkan. Dia katakan begini, ya, orang Kristen yang mau menyingsingkan lengan bajunya adalah orang yang melihat kekristenan sebagai iman dan perbuatan. Ya, artinya begini Bapak Ibu, dia mau katakan begini, ya, kalau seorang berkata saya orang Kristen, maka menurut Dave, harusnya kita menunjukkan iman kita sebagai orang Kristen bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan. Bukti bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen yang memiliki iman. Bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah matang, sudah dewasa sebagai orang Kristen. Dan ini berkesan bagi karyawannya dan mendorong untuk karyawan juga menunjukkan satu tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Dave Thomas. Ya, jadi Dave Thomas menunjukkan keteladanan bagi karyawannya, bagi anak buahnya. Sebagai orang Kristen harusnya bagaimana di tengah kehidupan yang dia jalani, yang dia hadapi. Hal ini juga seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saudara dan saya di tengah kehidupan ini? Di tengah-tengah kondisi pandemik saat ini, apakah kita mengerem diri, tidak berani menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang dewasa? Melalui tindakan kita, melalui kasih kita, melalui perbuatan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Inilah momen yang paling pas, paling tepat. Kita sebagai orang Kristen menunjukkan identitas kita. Bahwa saya bukan orang Kristen biasa. Saya adalah orang Kristen yang sudah matang, sudah dewasa. Yang mengerti dengan benar apa itu iman kekristenan. Kita tunjukkan dalam kehidupan kita hari-hari. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, di tengah rumah tangga kita, ya, tetangga kiri kanan, bagaimana sikap kita? Di tengah pekerjaan, usaha, bagaimana sikap kita? Di tengah masyarakat, bagaimana sikap kita? Salah satu hal yang menarik Bapak Ibu, ya, kemarin kecamatan dan paguyuban gereja-gereja dan juga yang lainnya melakukan donor darah yang kesekian kali. Ya, dan yang menariknya Bapak Ibu,
untuk donor kali ini, menariknya kenapa? Donor-donor yang sebelumnya berlangsung seperti biasa, tetapi yang kali ini berbeda. Kenapa? Karena dihadiri oleh beberapa wartawan yang ingin melihat, ini kenapa? Kok begitu menarik? Ya. Dan ditanya, siapa yang ini, siapa yang ini, siapa saja yang terlibat. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau Bapak Ibu nanti ngelihat di salah satu koran, ya di care group saya tampilin itunya, korannya, salah satunya, situ Bapak Ibu akan melihat bahwa gereja tampil di situ. Disebut paguyuban gereja, ada bersama-sama terlibat di dalam donor darah ini. Supaya masyarakat bisa melihat. Nah ini fotonya ya, salah satu fotonya ya. Nah itu juga waktu saya, yang atas itu saya melihat itu salah satu. Bapak Ibu bisa tebak nggak ini? Kalau lihat kan tadi bisa tebak dapat kunci BMW. Kalau ini bisa tebak dapat kunci Mercedes-Benz ya, New Ice. Ini yang topi kuning siapa ini? Saya. Kok Indra sendiri jawab nggak boleh atuh. Ya, ini salah satunya Ko Indra ya yang ikut kemarin. Ya. Bapak Ibu, nah ini. Jadi masyarakat luas semakin melihat bahwa gereja bukanlah gereja yang eksklusif hanya memikirkan diri sendiri. Orang Kristen bukan berbicara tentang diri sendiri, tetapi orang Kristen berbicara tentang Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya sebagai orang yang matang dewasa memahami tentang iman Kristen, seharusnya saudara dan saya menunjukkan identitas diri kita di tengah kehidupan masyarakat. Tentunya hal itu bisa terjadi. Hikmat Tuhan, hikmat Allah yang akan menuntun kita sampai kita bisa mencapai hal itu. Bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan hikmat dunia, bukan dengan kemampuan kita, tetapi sekali lagi dengan hikmat yang dari Allah. Pertanyaan perlu kita renungkan pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Apakah saudara dan saya saat ini sudah memiliki hikmat dari Allah? Kalau belum, sebagaimana Salomo berdoa datang kepada Tuhan, meminta. Mari kita juga mau meminta kepada Tuhan. Dan kita meminta dengan iman, karena dengan memintanya dengan iman inilah yang akan dijawab oleh Tuhan. Hikmat itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberikan pengertian, penjelasan kepada kami Tuhan, bahkan mengajarkan kepada kami bahwa hikmat dunia itu adalah hikmat yang mendatang kesia-siaan. Karena hikmat dunia yang kami miliki, yang kami pakai, yang kami pegang, yang kami agungkan, itu akan membawa kami kepada kehancuran. Tetapi sebaliknya Tuhan, jikalau kami memiliki hikmat yang daripada Engkau sendiri Tuhan, maka itu akan membawa kami kepada kedamaian. Maka itu akan membawa kami kepada sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kami bisa mencapainya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, selidiki setiap kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Kalau di antara kami ada yang belum atau kurang hikmatnya daripada Engkau Tuhan. Saat ini kami memohon dengan sepenuh hati kami Tuhan. Dengan iman kami Tuhan. Berikan hikmat itu Tuhan. Sebagaimana Engkau memberikan hikmat itu kepada Salomo. Kami rindu Tuhan. Kami juga boleh memperolehnya Tuhan. Agar kami boleh semakin mengerti Tuhan. Apa tujuan Tuhan ketika Engkau menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kami jalani Tuhan. Supaya kami tidak kehilangan arah. Supaya kami tidak salah jalan Tuhan. Tetapi kami boleh tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kami boleh mencapai garis finish. Mencapai hasil seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kami Tuhan. Dan pakai kehidupan kami semua Tuhan. Untuk menjadi teladan.
bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah sumber hikmat yang pemurah, yang senantiasa siap memberikan hikmat-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, supaya kita tidak salah pilih, biarlah kita boleh mencari hikmat yang benar, yaitu hikmat yang berasal dari Allah. Ada beberapa pengumuman yang akan kita lihat bersama-sama. Ibadah minggu depan tetap akan dilakukan secara virtual atau by Zoom, ya, dengan tema panggilan pelayanan akan dilayani oleh penginjil Valentina, ya. Bapak Ibu sudah kenal, ya. Jadi ini sekarang kita bisa reuni, ya. Kemudian worship kit akan tetap pakai Zoom, ya. Tema aku dalam rencananya. Bapak Ibu dorong anak-anak Bapak Ibu untuk jam 9.30 sama-sama hadir mengikuti ibadah, ya, worship kit ini. Ya, jangan biarkan anak-anak kita terlena, ya. Tapi kita rindu anak-anak kita sedini mungkin sudah mengenal Tuhan. Kemudian malam puji dan doa hari Rabu pukul 6, ya, Bapak Ibu sekalian diundang untuk bisa hadir bersama-sama. Kita mau berdoa, saya percaya setiap kita punya pergumulan, apalagi di tengah-tengah pandemi, gereja juga punya pergumulan. Mari kita datang bersama-sama, kita berdoa dengan iman, dan kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya. Berikutnya persekutuan wanita Betania, hari Rabu juga, ya, di minggu terakhir dilakukan pagi hari, yaitu jam 8.45. Ya, bertumbuh dalam doa dulu, kemudian jam 9 baru kejar perubahan. Ya, temanya adalah Imlek dan luka hati. Wah, menarik. Kalau Imlek pasti menarik dah, ya. Luka hati ini jangan dilihat dulu Bapak Ibu-ibu, ya. Lihat Imleknya, itu pasti menarik. Ya, pengkhotbahnya adalah Evangelis Rutinias, ya. Ini dari Ruth, ya, singkatnya Ruth aja lah. Lebih panjang-panjang, ya. Ini dari GI Hokim Tong, ya. Berikutnya ibadah Yud hari Jumat, ya, by Zoom juga, ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak Yud, ingatkan untuk bisa hadir bersama-sama belajar bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus, sehingga anak-anak kita, ya, sekalipun dia masih muda, tapi mereka memiliki iman yang matang, kedewasaan rohani yang luar biasa. Ya. Berikutnya akselerasi masuk, ya. Ini permohonan yaitu Saudara Indra dan Saudari Ingrid atau lebih dikenal Inge. Ya. Bapak Ibu, ini yang kedua kali, minggu depan yang ketiga kali, kalau sampai 3 kali tidak ada apapun dari Bapak Ibu, maka dalam minggu keempatnya, ya, kedua saudara kita ini akan menjadi sah, menjadi bagian anggota daripada GKKH. Berikutnya, care group pria, ya, dilakukan 2 minggu sekali. Ya, Bapak Ibu, 2 minggu sekali care group pria, ya. Jadi Jumat depan tidak ada, tetapi Jumat tanggal 5 baru ada. Ya, dengan tema firman yang hidup dalam keseharian. Ya, bagaimana firman yang kita baca itu menjadi satu firman yang hidup, bukan sekedar kata-kata tulisan, tetapi menjadi firman yang hidup, yang nyata dan bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain melalui kehidupan hari lepas hari. Ya, akan dibawakan oleh Bapak Yusak. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya melalui scan barcode yang muncul di hadapan Bapak Ibu saat ini. Ya, atau Bapak Ibu juga bisa transfer, ya, ke rekening
yang juga ditampilkan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir itu saja pengumuman yang disampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian pengutusan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan keagungan hanyalah bagi Tuhan, segala keagungan Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Baik ketika kami menaikkan pujian, lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami satu jaminan bahwa dengan hikmat Allah kami akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan bahwa kami mau memiliki hikmat yang berasal daripada Allah seperti Raja Salomo. Berkati setiap kami Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap juga pergumulan yang dihadapi oleh saudara jemaat-Mu Tuhan. Mungkin di antara jemaat-Mu ada mengalami pergumulan di dalam hal masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hubungan di tengah-tengah keluarga. Tuhan kami mohon, mari Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga ada kecukupan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ada ucapan syukur, ada pujian yang senantiasa keluar dari mulut jemaat-Mu Tuhan. Keagungan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah situasi saat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan dalam masa-masa pandemik serasa semakin dekat Tuhan. Begitu banyak yang terkena Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Anugerahkan kepada kami sekian Tuhan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih lagi juga Tuhan di tengah banyaknya bencana Tuhan, khususnya banjir yang melanda. Karena hujan yang terus-menerus mengguyur bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan kami mohon, berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, untuk mereka boleh menanggulangi masalah ini dengan cepat, tepat Tuhan. Dan semua itu hanya bisa dengan hikmat yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Kami mohon anugerahkan itu Tuhan, agar boleh ada kembali Tuhan, keceriaan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Karena bangsa kami boleh tetap memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap diri kami, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bahkan hari-hari kami ke depan Tuhan, sepanjang minggu ke depan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh melangkah dengan hikmat Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya boleh menghasilkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menuntun langkahmu sampai engkau mencapai sasaran
titik akhir seperti yang Tuhan kehendaki. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mengambil saat teduh.